Maka dalam kurikulum operasional satuan pendidikan, program seharusnya direncanakan sedemikian rupa agar supaya peserta didik itu nanti benar-benar tercapai apa yang ditargetkan. Karena program kita sudah berdasar hal-hal yang sangat mendasar dan menjadi pondasinya. Oke. Teman-teman BK Lovers, sampai di sini review dan penguatan. Kemudian dari kemarin mungkin ada hal-hal yang ingin didiskusikan terlebih dahulu tentang asesmen dan penyusunan program ini. Saya persilahkan. Pak Sigih, saya kembalikan dulu Mas Sigih. Baik, terima kasih Pak Dani. Luar biasa hebatnya pemaparan dari narasumber kita. Dari Bapak Ibu sekalian, saya ulangi jika akan ada yang ingin disampaikan atau dipertanyakan. Tadi saya sudah melihat beberapa yang sudah raise hand. Monggo silakan. Sebelumnya raise hand dulu jika ingin bertanya. Ada Bapak Ibu? Baik, Ibu Nurma Yulifa ya. Itu sudah Ibu sudah raise hand. Silakan. Saya persilakan untuk waktu dan tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bisa mendengar suara saya, Pak? Bisa. Oke, saya Nurma Yulifa dari Madrasah Aliyah Negeri 1 Tuban, Jawa Timur. Alhamdulillah kita sudah mulai terbatas di tempat kami. Singkat saja, terima kasih Pak Dani pematerinya hari ini. Yang saya ingin tanyakan adalah idealnya untuk analis kebutuhan itu kita berikan di tiap awal tahun ajaran ataukah mungkin di tiap semester atau mungkin ada waktu berkala lainnya untuk analis kebutuhan. Karena memang yang dalam hal AKBD ya angket. Karena memang selama proses itu meskipun kita sudah sebarkan angket, tapi kan kita masih membuka komunikasi dengan wali kelas, kepala madrasah, dan juga pihak-pihak lain, orang tua, berkenaan dengan perkembangan dan juga kebutuhan dan kondisi siswa. Demikian pertanyaan saya, terima kasih. Baik, luar biasa dari Bu Nurma. Di sini kita membuka sesi pertama ini dengan 3 pertanyaan ya Bapak Ibu. Sebelum kita ke Bapak narasumber, ada lagi kah yang ingin bertanya? Monggo Bapak Ibu. Raise hand dulu. Apakah mendengar suara saya Bapak Ibu? Mendengar. Dengar kok Pak. Itu muhasofah itu klik raise hand, terklik atau seperti apa Mas? Nampak Bapak sepertinya di layar monitor saya Pak. Muhasofah ya, itu muhasofah itu kalau raise hand dari tadi. Monggo Ibu Muhasofah. Assalamualaikum Ibu. Baik, ini Pak Dani, karena di layar saya tampilannya baru Bu Nurma, apakah kita lanjut menjawab pertanyaan dari Bu Nurma atau kita menunggu pertanyaan dari yang lain Pak Dani? Ya, saya akan beri respon terlebih dahulu. Teman-teman, izin silakan Pak Dani. Saya lanjutkan Mas Singgih. Bapak Ibu, Bu Nurma dari Rembang, Bu Nurma ya? Tidak Bapak, dari Tuban. Tuban. Dari Tuban Pak. Oke, share sedikit. Mas Singgih tahu Tuban? Tahu Pak, Jawa Timur Pak. Oh iya, Tuban itu negerinya para wali itu. Baik, analisis kebutuhan tiap awal atau bagaimana
Tadi Ibu Nurma ini memiliki kerisauan yang jelas. Bagaimana saya melakukan? Ibu, analisis kebutuhan yang berupa instrumentasi itu silahkan dilakukan di awal tahun, tidak masalah. Saya ulang, analisis kebutuhan yang berupa instrumentasi seperti AUM, seperti AKPD, itu dilakukan di awal tahun, tidak masalah. Karena itu akan menjadi dasar penyusunan program kita. Gitu, Ibu. Nah, tetapi analisis kebutuhan yang berupa strategi yang lain, ini akan kita lakukan terus-menerus. Manakala ada sesuatu aroma perubahan yang kita cium. Ada sesuatu aroma perubahan yang kita cium. Begitu saya awal tahun dulu kondisinya menurut analisis ungkap masalah atau AKPD saya seperti ini, kok sepertinya bergeser. Itu wajar karena sasaran kita adalah manusia yang pasti sangat progresif perubahannya. Apalagi anak-anak sekarang. Masuk sekolah masih unyu-unyu, ketika MOS pakai merah putih, 1 semester saja di sekolahan. Sudah pakai baju biru putih, SMP ini Bapak Ibu, sudah mulai pakai gloss, bibirnya dikasih kayak gitu, di masa kecilnya Bu Hamdah mungkin. Kemudian sudah mulai pakai pewangi, minyak dan seterusnya. Nah, kondisi-kondisi perubahan seperti ini pasti terjadi. Makanya kemudian akan ada analisis kebutuhan yang mungkin tidak bersifat instrumentatif. Mulai observasi, mulai wawancara, mulai apa-apa. Ini yang mungkin bisa membuat pergeseran program layanan kita. Anak 7A itu waktu masih masuk itu pada culun-culun gitu ya. 1 semester ternyata mereka serentak. Masa pubertasnya hadir lebih duluan daripada anak 7B. Artinya layanan bimbingan konseling di kelas 7A akan kita format sedemikian sedemikian beda dengan 7B. Karena di situ sudah ngomongin pubertas. Sementara 7B masih tetap culun-culun gitu. Kan waktu saya jadi guru BK dulu gitu. Anak 7A dan 7B sudah progresivitas perubahannya itu sedemikian cepat ini kenapa? Ternyata memang segmennya beda. Anak kelas 7 anaknya orang-orang mampu, gizinya terjamin sehingga pubernya duluan. Misalkan seperti itu, Ibu. Jadi saya ulangi lagi, yang sifatnya instrumentatif dilakukan di awal tahun nggak masalah. Kemudian lengkapi dengan apa yang kita miliki selain instrumentatif. Karena itu adalah hal-hal yang bisa jadi melengkapi atau merubah. Saya ulang, bisa jadi itu melengkapi atau merubah. Yang pertama jawaban saya seperti itu. Yang kedua, kita sebagai guru BK, Ibu pasti sudah paham, seandainya jadi guru BK itu terkadang kita memberikan materi-materi yang saat itu mungkin kita prediksi dibutuhkan anak. Saya ulang, saat itu mungkin kita prediksi dibutuhkan anak, walaupun tidak terungkap dalam analisis kebutuhan di awal. Satu contoh, tiba-tiba sedang booming namanya sekarang apa itu ya Mas Inggih ya. Jadi fenomena anak membuat konten sampai nyetop truk, ya. Terus ada yang ketabrak itu ya Mas ya. Iya kan? Ya. Ya. Ibu Nurma ini dianalisis kebutuhan di awal tahun belum mencium aroma ini dalam sosial anaknya. Namun Ibu merasa ini perlu. Jangan sampai kejadian ini merebak sampai di Tuban, terus sampai di MA saya. Saya itu kemarin pagi, Jumat pagi itu saya sebelum saya ketemu sama teman-teman tapi saya sebenarnya ketemu kan hanya buat YouTube, itu saya goes pagi-pagi itu ada anak nyetop truknya bawa tanah itu. Saya kaget itu kalau ke gulung kelindes bagaimana gitu. Hanya demi konten saya menonton sendiri itu sampai dia dimarahi orang banyak. Bagaimana agar supaya ini enggak terjalar ke anak-anak saya, maka dilakukan langkah-langkah antisipasi. Artinya Bu Nurma memberikan materi-materi layanan klasikal atau mungkin layanan
bimbingan kelompok lainnya yang tidak ada dalam hasil analisis kebutuhan awal tahun. Artinya analisis kebutuhan awal tahun tadi menjadi pondasi layanan dasar penyusunan program. Tetapi dalam perjalanannya ada hal yang menurut Bu Nurma ini riskan dan dibutuhkan anak-anak berikan. Langsung membuat layanan pembuatan konten yang kreatif tapi tidak beresiko. Wah, bayangkan. Guru bimbingan konseling langsung layanan materinya di klasikal, pembuatan konten yang kreatif tapi tidak beresiko. Hebat nggak guru BK materinya kayak gitu? Oh, kepala sekolahnya pingsan jadi itu YouTuber membaca. Ya, Pak? Iya, maksudnya gini Bu Nurma. Maksudnya itu kita hanya menjembatani resiko anak-anak yang kreatif mereka rajanya, mereka yang urusan kreatif mereka rajanya. Namun membaca resiko ini mereka nggak punya, Ibu. Ya, makanya ini yang kita butuhkan, kita berikan kepada anak, walaupun di analisis awal tahun tidak ada. Maka artinya analisis kebutuhan kita lakukan di awal tahun, namun apabila terjadi perubahan atau terjadi kebutuhan baru, tetap kita siapkan. Itu Bu Nurma. Sorry, jawabannya panjang banget ya, bikin ngantuk ya Bu Nurma ya. Thank you Bu Nurma. Baik. Ya, oke. Berarti mungkin sedikit Pak, maaf Bapak moderator saya itu berarti sedikit perubahan pada saat ongoing proses itu sah-sah saja ya, karena misalnya kayak gini, saya sudah bikin RPL bla bla bla, kemudian pada saat pelaksanaan karena ada satu dan lain hal di 12 IPS 2 karena memang anaknya kinestetik banget ya, sehingga saya harus undur dulu untuk ke motivasi pra RPL itu, ke motivasi bikin layanan lagi di luar itu sama sekali, bikin motivasi dulu, saya balik dulu di motivasi dulu, baru layanan lainnya, tema-tema lainnya. Terima kasih banyak Bapak Dani. Sama-sama Ibu. Saya senang diskusi sama Bu Nurma itu langsung menyambung klik bahwa modifikasi atau penyesuaian layanan baik strategi maupun rundown tema itu bisa kita lakukan. Iya benar Ibu. Tadinya kita prediksi kita langsung memberikan materi tentang motivasi menyelesaikan. Kadang rasa bersalah. Gimana Ibu? Kadang tuh merasa bersalah. Kok aku nggak tak? Sumbernya nanti dan berminta. Ada gangguan suara masih? Kemudian agenda yang kedua. Oke, terima kasih Pak Hairul. Bu Nurma gimana Bu Nurma? Diulang Bu Nurma silakan. Sepertinya gangguan Pak beliau. Oke, tidak apa-apa Mas Inggi. Baik, ada teman kita yang lain yang raise hand. Ya, silakan. Kita lanjutkan pada Ibu Muhasofah. Apakah ada dari tadi? Pertama beliau raise hand. Ibu Muhasofah. Bisa mendengar suara saya, Ibu atau Bapak ini? Baik. Kita lanjut kepada di sini ada Ibu Dini S dari SMA N3 Balikpapan. Ibu Dini. Baik, Bapak, terima kasih. Oke, saya persilakan Ibu Dini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Singgi dan Pak Dani. Mohon maaf di sini mungkin sharing aja. Kami di SMA N3 sudah membuat beberapa asesmen, cuma untuk pelaksanaannya itu kami mengalami kesulitan karena masih daring atau masih online pembelajarannya selama setahun ini, kurang lebih 2 tahun. Kami mencoba untuk melakukan asesmen dan pada saatnya kami mulai menganalisa atau mengolah hasilnya, kami beberapa kali mengalami kesulitan
untuk mengumpulkan data, karena banyak mungkin siswa yang tidak ikut berpartisipasi dalam mengisi asesmen yang kami buat. Nah, mohon masukan atau mohon sharingnya dari beberapa, mungkin dari sekolah lain atau dari Pak Dhani mungkin yang sebagai narasumber pada pagi hari ini itu memberikan tips atau apa ya, semacam bagaimana kami bisa membuat atau mengkondisikan peserta didik untuk bisa ikut berpartisipasi secara keseluruhan, dan bagaimana mengkondisikan juga mungkin manajemen sekolah atau dari pihak guru mapel yang mungkin karena kami tidak juga mendapat jam BK di kelas karena memang cukup banyak materi-materi pelajaran lainnya dan tugas-tugas mata pelajaran lainnya, mungkin apa yang harus kami lakukan untuk bisa mengkondisikan supaya asesmen yang kami buat itu valid dengan diikuti atau diisi oleh mungkin hampir semua peserta didik yang kami berikan asesmen tersebut. Terima kasih Bapak Singgi dan Bapak Dhani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dini. Pak Singgi, langsung saya respon. Pak Singgi itu termute mic-nya. Ya, silakan Pak, monggo Pak. Oke, teman-teman mohon maaf, saya dan Pak Singgi itu meskipun tapi beda wajah, ganteng dia, makanya saya gelapkan wajahnya juga. Oke, Bu Dini, terima kasih, luar biasa sekali. Untung wajah saya gelap, jadi Bu Dini yang jelas wajahnya celing, saya bisa meredupkan diri. Oke, Bu Dini tadi pertanyaannya luar biasa. Saya share nih, Bu Dini, tadi bagaimana kalau tentang pengkondisian antusias pengisian instrumen anak. Yang kedua, mengejar target untuk semua anak mengisi. Demikian ya Bu Dini ya. Oke. Yang pertama, Bu Dini meminta dari saya. Namun yang kedua, Bu Dini meminta dari teman-teman BK Lovers di forum ini untuk berbagi tips. Nanti kita lakukan. Baik, yang pertama gini Bu Dini. Tidak ada antusias anak untuk mengisi. Dikira itu hal yang tidak penting. Kan gitu Bu Dini ya? Ya, oke. Yang pertama, mohon maaf sekali, kemungkinan besar yang paling memilukan itu adalah desain instrumen kita. Ini apa sih, buat apa sih? Jangan-jangan mau menghakimi aku nih guru BK dan seterusnya. Desain instrumen kita. Kalau instrumen kita itu didesain sedemikian cantik, menarik gitu, mungkin anak-anak penasaran terus mengisi. Yang kedua, kemungkinan instruksi instrumen. Jadi instruksi instrumen itu berpenting apa Ibu? Di awal itu disampaikan Bu Dini. Anak-anak silakan mengisi, ini penting nanti biar anak-anak lebih sukses di dalam mengisi ini. Atau gitu, bahasanya Mas Singgih itu lebih ngeri lagi. Halo guys, gimana kabarnya? Yuk mengisi. Pak, tolong Pak. Tolong mengisi instrumen ini ya, buat kita juga loh. Instruksi di awal ini mempengaruhi mindset anak-anak bahwa ini hal yang gokil, lucu, tapi penting. Kemudian yang kedua, yang ketiga, instrumen itu sekarang jangan sedemikian kaku pakai bahasa formal. Bagi saya itu penting. Begitu terlalu formal itu anak-anak itu malas pakai bahasa yang santai. Di rumah tidak ada media atau fasilitas untuk belajar. Itu pernyataan yang formal. Namun kita modifikasi, di rumah semuanya siap untuk belajar dan asik. Itu beda lagi. Nuansanya beda meskipun konten atau indikator yang pengen dibongkar sama.
Kemudian ya Bapak Ibu ya, yang pertama tadi soal membuka antusias itu dengan cara redaksinya, instruksinya, kemudian medianya, sekarang kalimat-kalimatnya. Kemudian yang terakhir Ibu, bagi anak yang belum segera mengisi, ada dua alternatif. Yang pertama tegur anaknya, yang kedua lewat wali kelasnya. Ada anakmu yang belum mengisi, apalagi wali kelas tahu bahwa sekarang itu untuk modal pembelajaran, karena namanya asesmen diagnostik. Baik, yang kedua, tidak ada jam BK khusus di kelas, bagaimana mengisinya? Ibu, mohon maaf sekali, tidak ada jam BK di kelas, ini sebuah kondisi yang sangat memilukan. Riset kami di laboratorium P4PK Penjaspika, memang ada sekitar 24% sekolah di Indonesia tidak memberikan jam BK di kelas. 24%. Kalau Ibu berada di sekolah itu berarti masuk di 24 ini. Namun ada 76 sekian persen sekolah di Indonesia menyiapkan jam BK di kelas. Argumentasi mereka menyiapkan itu sudah sangat keren. Bimbingan konseling layak dan harus tahu kondisi siswa secara langsung di kelas. Ternyata itu argumen para sekolah. Sehingga mereka berani menggusur ketentuan-ketentuan yang tidak memungkinkan guru BK masuk kelas. Mereka berani ambil pasang badan para sekolah itu. Nah, untuk itu tidak ada jam BK di kelas saat ini. Yang pertama Ibu lakukan dalam rangka asesmen tadi, Ibu bisa melalui jejaring sosial, dirubah menjadi Google Form, sebar lewat WhatsApp-nya anak-anak. Ingat, Google Form nggak usah banyak-banyak. Meskipun AKPD itu itemnya jumlahnya 50, hari ini kita hajar 10 dulu. Google Form. Karena kan langsung gelondongan 50, anak-anak malas ngisi. Hajar dulu 10, besok lagi 10 lagi, besok lagi 10 lagi. Akhirnya tercapai. Atau dengan cara yang lain. Yang pertama itu. Kemudian yang kedua, justru ketika Ibu, ini momen Ibu untuk melakukan permohonan kepada kepala sekolah. Dan namanya asesmen diagnostik. Saya harus membongkar kondisi anak. Tiba-tiba saya nggak dikasih jam BK di kelas. Tolong diego-egokan. Bahasa Inggrisnya diego-egokan itu apa ya? Oh, disiasati agar supaya bimbingan konseling dapat jam BK di kelas. Dan seterusnya. Oke, Bapak, Ibu, itu yang menjadi gagasan saya karena Bu Dini tadi membuka saran dari BK Lovers yang lain. Silakan teman-teman yang lain. Ini yang disampaikan Bu Dini. Mas Inge. Silakan. Baik, terima kasih Pak. Bapak Ibu yang lain mungkin ada saran dan masukan terkait dengan pertanyaan dari Ibu Dini tadi. Turun rembuk, monggo kita sambung rasa di sini di forum ini. Ya, persilakan. Ibu Windy. Terima kasih atas kesempatannya. Mungkin ini saya langsung sekalian menyambung dan bertanya boleh ya? Oh iya silakan. Saya menyambung tadi karena kebetulan sekolah saya juga tidak ada jam masuk kelasnya. Nah cuman jadi begini, ketika di sekolah saya tidak ada jamnya, jadi memang harus guru BK pinter-pinter cari waktu sendiri. Jadi seperti saya ketika memberikan asesmen itu, tapi kan kita punya grup BK ya, itu di-share ke grup BK sehingga siswa bisa mengerjakannya setelah mereka mengikuti pembelajaran di kelas ataupun pada malam hari. Dan begitu juga dengan layanan BK yang lain. Biasanya saya memberikan instruksi itu melalui chat grup BK dulu, kemudian baru melakukan Google Meet, atau saya juga ada melakukan untuk layanan klasikal itu melalui asinkronus ya, dengan aplikasi Moodle atau e-learning. Jadi setelah itu baru kita jadwalkan dengan kesepakatan bersama untuk melakukan Google Meet. Mungkin memang agak susah sih karena tidak terjadwal gitu. Jadi memang guru BK-nya yang cari waktu sendiri seperti itu. Itu mungkin sharing aja ya, karena kebetulan nasib kita sama, tidak punya jam mengajar di kelas. Tapi itu yang selalu saya lakukan, mencari waktu
yang penting layanan itu bisa tersampaikan kepada siswa. Kemudian Pak, langsung saja mungkin Pak ya, saya langsung bertanya ya mengenai asesmen ini. Kebetulan saya sudah melakukan asesmen AKPD itu selalu di awal tahun karena untuk membuat program BK. Nah, cuman asesmen AKPD itu setelah saya baca di situ kan tidak ada yang namanya ekosistem dunia maya yang secara eksplisit. Seperti apakah anak ini lebih ke FB atau ke WA atau ke IG, itu kan harus kita ada instrumen tersendiri atau berupa angket sendiri seperti itu. Jadi sehingga harus dikolaborasikan kalau kita memang ingin tahu ini media sosial mana sih yang dia pakai, karena setelah saya cek di AKPD itu dia tidak tersirat secara eksplisit. Begitu juga dengan hubungan antar teman sebaya. Kalau sosiometri itu kan lebih eksplisit gitu ya. Cuman kendalanya untuk sosiometri itu kita tidak bisa lakukan Pak, karena siswa-siswa sendiri tidak kenal dengan temannya. Karena kan dunia maya, sehingga saya 2 tahun selama corona ini saya tidak pernah membelikan namanya instrumen sosiometri. Karena jangankan instrumen sosiometri, dia kenal teman kelasnya aja enggak gitu. Itu yang pertama. Cuman memang kalau di AKPD, ya Pak. Cuman kalau memang di AKPD itu ada tersirat sedikit tentang tentang pergaulan dengan teman sebaya seperti itu. Kemudian yang ketiga, sekarang ini kan Pak beda zaman. Saya kebingungan ketika saya menggunakan tes minat bakat, di dalamnya itu kan belum tercantum yang namanya cita-cita menjadi YouTuber atau gamers. Apalagi sementara sekarang ini kan anak-anak banyak yang mindsetnya beralih ke YouTuber atau ke gamers. Nah, ini yang menjadi kendala saya ketika memberikan asesmen minat bakat itu. Jadi dan dianggap dua cita-cita ini dengan guru yang lain itu kayaknya kurang berharga atau kurang menarik atau dan lain sebagainya. Itu yang jadi masalah. Sementara anak-anak saya kalau saya wawancara sekarang malah banyak yang ingin cita-citanya menjadi YouTuber atau gamers seperti itu. Kemudian mohon maaf Pak ya, agak banyak ya Pak karena ini terakhir ya Pak ya. Terakhir ketemu Bapak. Kemudian Pak yang terakhir ini Pak tentang instrumen. Nah, instrumen ini kan Pak ekosistemnya kan ada 4 ya Pak ya. Ada 4 seperti kesejahteraan, aktivitas di rumah, kondisi keluarga dan gaya belajar. Nah, ini apakah tidak ada Pak instrumen yang keempat ekosistem ini langsung jadi satu sehingga tidak bisa pisah seperti yang saya sebutkan tadi, seperti yang kesejahteraan psikologis bisa menggunakan AUM, kemudian AKPD, kemudian yang sosiometri itu untuk kondisi siswa dengan pergaulan siswa, kemudian gaya belajar atau karakter itu dengan serta karir ya Pak ya, itu dengan tes bakat dan minat. Nah, maksud saya satu instrumen tapi mencakup semuanya jadi satu seperti itu Pak. Jadi sehingga tidak banyak, ini kan terus terang Pak, saya itu memberi instrumen itu banyak sekali. Yang pertama AKPD, kemudian saya juga nanti memberikan instrumen minat bakat, itu kan terpisah-pisah. Kemudian instrumen gaya belajar, nah itu terpisah-pisah. Maksud saya apakah tidak ada instrumen yang satu sekali kasih langsung satu itu semua terungkap seperti itu Pak. Mungkin itu, terima kasih Pak. Oke, baik. Terima kasih. Pertanyaan yang luar biasa oleh Bu Windy, serta tadi sambung rasa juga yang luar biasa oleh Bu Windy. Berhubung sudah di sesi 1 termin ini sudah ada 3 pertanyaan, Pak Dhani, ini apakah saya ulang pertanyaannya atau seperti apa Pak Dhani? Tidak, saya sudah mencatat Mas Singgih. Saya sudah mencatat. Begini, tadi yang memberi respon dari Bu Windy tadi baru dari Budin tadi baru Bu Windy. Mungkin teman-teman yang lain bisa memberi respon dulu. Kasihan Bu Windy sudah menunggu sambil minum teh itu.
Ibu Rerel di sini ada monitor? Iya, iya Pak. Ya, silakan. Ini sebenarnya saya tidak merespon, tapi ingin bertanya. Atau mungkin gini Pak, itu pengalaman saya di sekolah sebelumnya. Di sekolah sebelumnya saya memang tidak dikasih jam BK. Tadi terkait sama Bu Nurma kalau nggak salah ya. Kalau saya dulu di sekolah lama memang tidak dikasih jam, tapi saya menyempilkan waktu ya Pak, menggunakan waktu-waktu tertentu untuk saya gunakan kelas. Jadi misalnya contohnya waktu itu kelas 7 misalnya, kelas 7 siswa putri, beberapa siswa putri untuk saya kasih layanan tentang terkait perempuanan misalnya, terkait perubahan remaja, itu saya khususkan, saya minta jam mungkin ketika ini ya, jadi kolaborasi dengan guru lain tidak banyak yang sekiranya tidak mengganggu jam tersebut. Jadi saya izin ke guru mapel jika memang itu urgent, gitu Pak. Atau mungkin bisa menggunakan, nah ini yang sering kali apa namanya, karena memang waktunya tidak ada, saya gunakan untuk di jam-jam tertentu yang tidak dimasuki oleh guru mapel. Nah, memang efek apa namanya, akhirnya jadi kita itu sempat istilahnya apa istilahnya ya, untuk guru-guru mapel yang tidak hadir itu kita yang ganti, bukan kita, saya minta. Kalau misalnya guru lain tidak hadir, saya minta tidak digunakan untuk apa namanya, materi guru tersebut, tapi saya gunakan untuk materi saya. Itu yang sering terjadi di sekolah yang lama. Itu Pak Singgih. Tapi ini saya mau tanya juga ini Pak. Malah tanya itu. Ya Ibu, silakan Ibu. Ya, sekalian Pak. Silakan Bu Riril. Ya, alhamdulillah di sekolah yang sekarang ini alhamdulillah banyak sudah, saya sering menggunakan asesmen diagnostik mulai dari awal istilahnya awal pandemi kemarin. Alhamdulillah juga sekolah sudah menggunakan asesmen BK untuk digunakan sebagai apa namanya, acuan dalam melakukan pembelajaran daring. Contohnya kesiapan belajar anak-anak ketika melakukan daring di 2 tahun kemarin. Artinya anak-anak sudah siapkah dengan internet, dengan gawai dan lain sebagainya. Alhamdulillah BK sudah prepare dengan hal itu. Kemudian yang terakhir yang saya lakukan adalah terkait pembelajaran daring ini. Kemarin sudah saya lakukan asesmen diagnostik juga terkait sama kebosanan anak-anak tentang pembelajaran daring, dan memang ini saya mengacu pada apa namanya, banyak masukan dari guru mapel dengan keaktifan siswa-siswi kami yang mulai menurun. Jadi saya sudah melakukan asesmen dan banyak keluhan dari anak-anak minta melakukan GMIT, kemudian apa dan lain banyak hal gitu. Dan kemudian sudah saya diskusikan juga dengan tim BK, kemudian dengan pihak sekolah juga beberapa staf untuk menyikapi hal tersebut gitu. Artinya anak-anak sudah mulai jenuh atau sudah bosan daring. Nah, ini yang saya bingungkan, Pak. Apa namanya? Sudah ada beberapa kali kami lakukan apa namanya? Usaha, namun sampai hari ini masih belum menunjukkan strategi saya tersebut berhasil gitu. Artinya anak-anak masih rendah tingkat tingkat apa namanya, keaktifannya.
Jadi karena itu mulai bosan, kemudian sudah ketika rapat sudah saya sampaikan, anak-anak itu minta ini loh, misalnya minta demit, minta bertemu sinkronus seperti ini ya, tatap muka dengan demit dan lain sebagainya sudah saya kemukakan. Tapi ya tetap itu Pak. Jadi yang mau saya tanyakan adalah strategi terkait kebosanan, kemudian anak-anak biar semangat, karena ini terus terang aja semakin menurun ini Pak keaktifan anak-anak. Terima kasih. Terima kasih Pak Singgih. Ya, sama-sama. Baik, Bu Riril, luar biasa pertanyaannya. Berikut sambung rasanya. Ada lagi yang ingin sambung rasa ini? Apakah sudah cukup? Saya tanggapi lagi Pak, sambung rasa. Boleh Ibu? Jadi tadi yang saya sampaikan tadi, yang ketika saya memberikan sinkronus asinkronus itu kan pada saat-saat ini di sekolah saya. Nah, saya menanggapi Ibu tadi tentang ketika tidak memiliki jam, kemudian minta ke guru mapel seperti itu. Itu pernah saya lakukan ketika masih tatap muka, pembelajaran tatap muka. Nah, cuman memang ketika kita minta jam dengan guru mapel, kita juga harus punya maksudnya kita harus punya prinsip. Jadi karena begini, karena pernah kejadian di sekolah saya seperti itu, malah justru guru BK-nya dimanfaatkan oleh guru mapel. Kenapa? Guru mapelnya izin, tolong ya diisikan karena keenaan gitu ya. Jadi makanya itu pernah kejadian gitu kan. Jadi memang kalau memang kita butuh banget urgen minta jam dengan guru mapel itu tidak masalah. Saya juga pernah melakukan itu ketika masih tatap muka. Namun jangan sampai ketika kita kelas itu sudah kita layani, kemudian guru di kelas itu minta kita lagi. Nah, ini kita harus bisa tegas karena ya itu tadi jadi pemanfaatan jadinya. Jadi itu yang pernah terjadi ketika dulu. Mungkin itu berbagi pengalaman aja ya, sharing mungkin itu dari saya. Baik, terima kasih Ibu Windy, luar biasa sambung rasanya. Mungkin kita lanjut kepada materi berikutnya Pak Dani ya. Atau ya, saya respon dulu Mas. Saya respon dulu Mas, karena ini sesuatu hal yang penting. Pertama Mas Singgih, ini teman-teman yang hari ini paling bersemangat dicatat Mas Singgih ya. Dimintain alamatnya ya, nanti saya kirim buku saya. Karena hari ini ibu-ibu antusias itu pasti karena Mas Singgih tampil ini, saya tahu. Oke Bapak Ibu, begini. Tolong dicatat beneran Mas Singgih omongan saya tadi. Catat Ibu yang paling aktif. Ya nanti ibu-ibunya bisa WA ke saya Bu ya. Malah japrian ya bahaya Bu Mas Singgih. Oke. WA Pak. Lu kemana WA? Nanti WA-mu dikontrol istri ngawur. Oke. Mohon maaf Ibu, saya lanjutkan obrolan kita. Tadi sampai di sini. Sudah tampil Mas Singgih ya? Sudah Mas? Ya. Oke. Lagi dulu, iya. Bu Windy dulu, saya memberi respon dulu. AKPD sudah di awal tahun, ekosistem dunia maya belum termuat. Halo Bu Windy, masih monitor? Masih Pak. Oke. AKPD itu adalah tersusun atas rancangan pribadi seorang idola saya, Pak Handori dari Pemalang, Jawa Tengah. Kemarin saya 3 hari sama beliau dalam satu kegiatan, kita ngopi bareng dan seterusnya. Bahkan diskusi terakhir itu saya desak begini, Pak Handori, AKPD itu belum berlisensi resmi. Namun karena canggihnya alat itu dipakai secara masif di nasional Indonesia. Saya ngomong gitu karena dia sudah menganggap saya kalau ketemu sama saya langsung tepuk-tepuk pundak terus, anak muda BK, tanggung jawabmu berat, selalu gitu kalau ketemu sama saya. Nah, Pak Handori si pencipta AKPD itu ngomongnya seperti ini jawabannya. Mas Dani, AKPD itu tidak sedemikian given dan tidak bisa dirubah. Itu buatan saya, Mas Dani ngecek, mereview, menyempurnakan, silahkan. Sesuai dengan perkembangan zaman, Pak Handori, iya silahkan. Karena konten-kontennya kan saya buat tahun 2000 yang lalu. Sekarang apa yang terjadi perkembangan kita sesuaikan. Asal indikator berangkatnya itu tetap.
indikator berangkatnya itu dari development task, tugas perkembangan dan bidang. Kan AKBD berangkat dari situ, Bu Windy, sorry. Artinya Bu Windy ada perasaan bidang sosial itu medsos belum masuk. Silahkan Bu Windy modifikasi item instrumen itu, tidak masalah Bu Windy. Ini yang menjadi poin penting, karena saya ngobrol sama Pak Hanturi pun demikian. Dan sekarang saya yang bicara, kalau memang itu dirasa memang sudah bahasa ekstrimnya itu expired pernyataannya dari indikator instrumen awal tentang sosial, terus Bu Windy melakukan modifikasi, ekosistem dunia maya, apa saja yang kamu lakukan dalam sehari? Membuka medsos berapa atau eksis dalam berapa medsos, itu diketik untuk merubah pernyataan atau item di situ, nggak masalah Bu Windy. Kemudian yang kedua, instrumen minat bakat pun juga belum terakomodasi. Sama yang saya sampaikan, dalam bercita-cita, dalam obsesi masa depan, sekarang terjadi pergeseran yang luar biasa. Saya dulu waktu kecil, kalau saya nggak jadi guru, saya jadi dokter. Ternyata saya gede jadi guru, 16 tahun jadi guru BK. Tiba-tiba diseret jadi tukang ngoceh kayak gini. Nah, pertanyaannya sekarang anak itu mindsetnya jadi guru ngapain? Itu jadi guru naiknya Avanza. Kalau saya jadi YouTuber, saya naiknya Fortuner atau minim-minimnya Alphard. Jadi guru Avanza per bulan 3 juta. Memilukan gitu kan. Dalam pemikiran mereka, jadi guru itu tidak menjanjikan untuk menuju kehidupan yang layak. Artinya pergeseran obsesi dan cita-cita ini sudah terjadi. Bu Windy pun silahkan memodifikasi itu. Karena obsesi itu mewarnai kehidupan sekarang. Saya ulangi, obsesi itu mewarnai kehidupan sekarang. Anak yang terobsesi menjadi seorang musisi, dia akan nonton video konser-konser musik. Sehingga tokoh idolanya itu Ahmad Dhani, sorry bukan saya, tokoh idolanya itu Ariel, tokoh idolanya itu siapa itu Kurt Cobain, ini akan mewarnai kehidupan dia. Penampilannya pun seperti itu. Anak-anak yang terobsesi untuk jadi YouTuber, otaknya itu kreatif, apa sedikit disyuting, apa sedikit diambil gambar. Seperti itu Ibu. Karena obsesi masa depan itu mewarnai kehidupannya sekarang, Bu Windy benar, ini harus ada perubahan instrumentasinya. Saya setuju dengan Bu Windy. Instrumentasi itu mengakomodasi tentang karir bakat. Ini sekarang harus dirubah. Kalau anak itu obsesi kehidupan di masa depannya adalah bisnis, saya dimulai dari sekarang sedikit-sedikit hitungan dia jelimet soal ekonomi. Dan itu bagus karena harus diasah dari sekarang. Yang trik ketiga Bu Windy, masih Bu Windy, instrumen untuk asesmen diagnostik yang mana? Bu Windy, tadi saya sampaikan bahwa item atau elemen yang akan diungkap dalam asesmen diagnostik itu ada 4. Yang tadi sudah saya sampaikan. Ini Bu Windy. Ini kan? Nah, instrumen diagnostik ini, elemen diagnostik ini ada 4 ini, digelontorkan dalam kurikulum operasional sekolah, ini bukan untuk BK loh Ibu. Ini untuk para guru mapel harus melakukan ini. Mengungkap 4 elemen ini. Bukan untuk kita. Kita lebih daripada ini. Saya ulang, kita lebih daripada ini. Tadi kan saya sampaikan. Nah, artinya instrumen-instrumen ini yang saya khawatirkan mereka, teman-teman mapel, kemudian menyusun dari indikator-indikator sendiri seperti ketika kita dulu waktu buat skripsi, menyusun instrumen kan dari indikator kesejahteraan psikologis, kemudian jadi pernyataan-pernyataan. Belum ada yang given dari kementerian. Jadi mereka kemudian diminta menyusun sendiri, diminta mengungkap sendiri, diminta analisis sendiri. Jadi 4 elemen ini dibongkar dengan cara, dengan metode, dengan teknik yang silahkan improve sendiri. Bu Windy demikian. Kemudian saya beralih ke Bu Riril. Usaha mendongkrak keaktifan mengikuti PDR karena terlalu dominan asinkronus. Bu Riril, keluhannya Bu Riril nggak sendirian, kejenuhan anak luar biasa.
itu membuktikan, ini penting nih, membuktikan belajar itu bisa dengan cara apapun, tapi pendidikan harus ketemu gurunya. Ini penting, belajar bisa dengan cara apapun, tapi pendidikan harus ketemu gurunya. Anak-anak nggak antusias lagi kalau dengan cara-cara ini. Yang lebih ngeri lagi, tidak semua pengalaman hidup bisa dibangun dari YouTube. Nonton YouTube ini itu enggak, tapi kadang pengalaman hidup itu dari teman dan dari guru. Membuktikan anak-anak itu jenuh. Solusinya Ibu bertahap, ini bertahap, bergerak bersama dengan teman-teman guru. Bagaimana kalau kita mengadakan proses pembelajaran PDR yang lebih menarik? Diidentifikasi hasil ungkap masalah Ibu. Anak butuh hiburan. Maka, ini penting Ibu, minggu ini teman-teman semuanya sinkronus. Kita tidak usah memberikan tugas, kita tidak usah memberikan materi, bersama-sama kita rame-rame menghibur anak saja setiap pertemuan. Jadi minggu ini minggu euforia di Zoom. Jadi minggu ini anak-anak dibikin happy terus, bling gitu. Jadi semuanya anak langsung kepikiran, wih minggu ini minggu hiburan di sekolahan, jadi lewat Zoom rame-rame, ada tiap hari game, nyanyi-nyanyi gitu kan. Minggu depan mulai lagi materi. Variasi ini tidak terjadi karena teman-teman guru dari awal tugas, kumpulin, kejar-kejar. Sudah pandemi, nggak ketemu teman-temannya, habis itu terdominasi tugas, orang tuanya pekerjaannya sekarang hilang karena pandemi dan seterusnya. Ini siapapun akan rame-rame daftar ke RSJ untuk periksa diri, Bu. Jadi kondisi-kondisi ini menjembatani untuk kita melakukan semacam ice breaking proses pembelajaran yang lama tadi. Pak Dani, kalau guru-guru itu nggak bisa gimana? Ya malah justru kita hadir. Oke, minggu ini full ice breaking, baik dari kesiswaan maupun dari BK. Itu akan keren. Saya akan beralih ke tentang isu jam BK di kelas. Mas Inggih sebentar ya. Halo Mas Inggih, ada apa ya? Ya Pak, silakan Pak. Oke. Semoga teman-teman tidak muntah mendengar suara saya. Gini, karena sudah jenuh dari tadi. Bu, di Barat, terutama yang sekarang menjadi kiblat sekolah yang merdeka itu, bimbingan konseling seperti klinik di sekolahan, seperti klinik. Ada anak bermasalah diurusi, ada anak bermasalah diurusi. Artinya, pola program manajemen bimbingan konseling di sana beda dengan kita. Kita ada namanya layanan dasar, layanan yang terjadwal, sehingga memungkinkan dan mengharuskan masuk kelas sebenarnya. Namun kiblat kos itu adalah program sekolah dari luar negeri atau dominasi dari Australia. Itu memungkinkan bimbingan konseling lainnya seperti ada klinik di sekolah gitu loh. Kalau ada masalah, kalau klinik yang sakit fisik kan ada anak tergores dibantu dan seterusnya gitu. Kita klinik psikologi seperti itu. Namun bimbingan konseling di Indonesia tidak seperti di sana. Bimbingan konseling di Indonesia punya regulasi Permendikbud 27 yang memayungi prosedur pelaksanaan bimbingan konseling. Dan Permendikbud itu sekarang masih berjalan. Bimbingan konseling di Indonesia punya panduan pelaksanaan POP dan di situ masih berjalan, belum terrevisi. Itu di situ memuat kewajiban untuk melaksanakan pembelajaran atau layanan di kelas. Tidak seperti bimbingan konseling di negara lain, karena kita memang konseling di Indonesia dengan konseling di luar pasti ada bedanya. Yang pertama itu Ibu. Yang kedua, ini paling penting Ibu, karena saya lakukan waktu saya awal jadi guru BK juga nggak dikasih jam BK di kelas. Bu Riril, hasil instrumentasinya, hasil asesmennya, itu kan mengungkap data permasalahan siswa atau apa yang belum tercapai dalam tugas perkembangan ya Bu Riril ya. Akan teridentifikasi anak yang belum memiliki kemandirian belajar sekian orang, anak yang memiliki motivasi belajar lemah sekian orang, anak yang memiliki kecenderungan untuk berbuat impulsif sekian orang, anak yang gini, anak yang membawa motor ke sekolah butuh bimbingan safety riding sekian orang, anak yang rawan pergaulan sekian orang, anak yang rawan dalam pergaulan sosial sekian orang. Artinya data ini justru menjadi dasar bagi Bu Riril mengajukan jam BK di kelas. Ini masalah anak sedemikian banyak.
Kalau guru mapel bisa menyelesaikan, silahkan. Tapi kalau guru mapel hanya mengejar target pembelajaran, target materi, mau nggak mau ini saya. Untuk menyelesaikan semua ini, saya butuh jam BK di kelas, Pak. Bisa dimengerti Bu Riril ya? Oke, Pak. Tapi kalau alhamdulillah kalau di sekolahan saya yang sekarang saya sudah mengajukan untuk jam, Pak, ada jam. Jadi alhamdulillah kami diberikan jam. Ya terkait itu karena sudah saya ada data yang memang valid, istilah bukan valid ya. Artinya data yang mencukupi sehingga sekolah mengiyakan untuk ada jam BK. Oke, thank you. Selamat Bu Riril. Artinya di situ ini langkah awal agar merasionalkan bagi penentu kebijakan sekolah, kita diberi jam BK di kelas. Ada segudang permasalahan anak yang tidak mungkin saya selesaikan kalau hanya dengan saya manggil anak, saya manggil anak, saya manggil anak, sambil manggil anak. Maka harus saya ada jam BK di kelas. Kalau Bu Riril itu berargumentasi, bagaimana saya tahu kondisi anak kalau saya nggak di kelas gini, dia akan menjawab, ya bagaimana caranya lah, pendekatan lah, dan seterusnya gitu. Tapi kalau kita sudah mencium aroma permasalahan anak, saya bisa menyelesaikan ini manakala saya difasilitasi jam BK di kelas. Itu akan lebih sakti dalam kita meminta. Itu yang pertama, awal meminta. Yang kedua, mengajekkan fasilitas jam BK di kelas. Bagaimana mengajekkannya? Cara mengajekkan itu bahasa apa sih Mas Inggi? Mengkonsistenkan keputusan dikasih jam BK di kelas, caranya Ibu memang menunjukkan kinerja dan hasil berbeda ketika sudah dikasih jam BK di kelas. Bu Dini, setelah dikasihkan jam BK di kelas, dibanding belum dikasihkan jam BK di kelas, tidak ada perubahan pada kondisi anak. Bu Dini kemarin minta jam BK di kelas. Sekarang nggak ada bedanya setelah dikasih anak-anak ya sama aja kayak gitu, semrawut, dan seterusnya. Maka kebijakan akan berubah, nggak usah dikasih lagi. Tapi begitu memang ada perubahan, anak-anak sekarang lebih tenang, semuanya lebih terkondisikan, apalagi kesiswaan sekarang kedisiplinan juga sudah bagus, kemudian anak-anak itu soal sopan santun bagus, kemudian soal pembelajaran sudah lebih, dan seterusnya. Ketika ada perubahan, ada manfaat dari jam BK di kelas, maka akan menunjukkan bahwa itu layak diteruskan. Bu Dini, Bu Riril, dan Bu Wi, dan teman-teman yang lain, itu dulu respon dari saya. Mas Inggi, monggo Mas Inggi. Oke, baik. Luar biasa, tadi banyak pertanyaan dari beberapa peserta yang bertanya. Kemudian Pak bisa sharing dari jawabannya Pak Dani tadi? Sharing jawaban. Silakan Ibu. Baik. Jadi begini Pak, betul yang Bapak katakan. Jadi ketika guru jam diberikan jam di kelas itu harus kinerjanya harus dilihatkan sehingga itu bisa ajak. Nah jadi begini Pak, itu yang menjadi sulit itu ketika kita dalam satu sekolah itu kan tidak sendiri, apalagi kalau sekolah itu sampai ada 1.000 siswa sementara guru BK-nya kurang, secara rasio kurang. Sehingga kalau satu guru yang mengefektifkan jam layanan tatap muka, sementara guru BK yang lain tidak mengaktifkannya, sehingga menjadi guru BK yang ingin atau yang untuk mengefektifkan jam ini sehingga terkendala dengan rekan-rekan sekerjanya, sehingga itu menjadi menjadi evaluasi kurikulum atau kepala sekolah sehingga tidak diberikan jam lagi. Nah ini yang sering terjadi atau mungkin pengalaman saya juga pribadi seperti itu, sehingga sangat sulit ketika ada 3 atau 4 guru BK, namun yang ingin atau yang senang atau yang memang membutuhkan jam itu hanya 1 atau 2, sementara yang lain lebih senang tidak diberikan jam. Jadi mungkin begitu Pak. Baik. Thank you Bu Windy. Mas Inggi, enggak apa ya, saya sambung terus ya, enggak apa ya. Siap. Oke. Karena saya tahu kalau Mas Inggi yang bicara, yang lain semakin terpesona dan semakin banyak yang bicara.
Saya sempat minum saja enggak ini dari tadi sebelah saya adanya hand sanitizer, mana mungkin saya minum gara-gara Mas Singgih moderatornya. Oke. Ibu-ibu saya ingatkan Mas Singgih ini sudah punya istri dan punya anak. Wah, enggak. Gini Bu Windy. Tendensi apa yang sampai ada teman guru BK tidak suka kalau ada jam BK di kelas? Saya bingung dengan itu Bu Windy. Padahal dalam mindset saya, betapa tercapainya layanan BK ketika saya dikasih jam BK di kelas. Terus ada guru BK yang saya tidak ingin ada jam BK di kelas, itu saya nggak paham gitu loh. Saya mau jalan, yang lain dikasih bensin, ini ada yang saya nggak mau dikasih bensin, itu saya nggak paham gitu loh. Sopir yang gimana gitu loh Bu Windy. Itu yang pertama Bu Windy. Yang kedua, Bu Windy kan punya koordinator BK. Jadi koordinator BK itu seharusnya mindset tentang bimbingan konselingnya di atas kita sebagai guru BK yang lain. Menganalisis kebutuhan bimbingan konselingnya itu lebih makro dia. Sekolah ini bimbingan konselingnya kondisinya seperti ini. Saya sebagai leader bimbingan konseling, saya mengajukan kepala sekolah, kami bimbingan konseling itu butuh ini Pak. Kami bimbingan konseling itu butuh kebijakan ini Pak. Aneh kalau anak buah tadi ada yang tidak sepakat. Bu, jangan minta BK, jam BK di kelas, Bu. Aduh, saya pengen santai-santai makan rujak di ruang BK, nanti ada jam BK. Habis itu nanti saya dituntut untuk menyusun materi, cari-cari materi. Belum kalau materi anak itu harus saya update. Aduh. Bu, suruh ketemu sama saya, guru BK-nya, Bu. Biar saya ajak ngopi bareng. Gitu Bu Windy dari penasaran. Ya, terima kasih Pak, bener banget itu Pak. Mungkin iya, ngopi sama Bapak ya. Tapi saran saya Bu Windy, mindset yang harus dibangun memaknainya bahwa jam BK di kelas itu akan menjadikan ketercapaian layanan kita semakin hebat. Saya ulang, ketercapaian layanan kita akan semakin mutlak manakala kita ada jam BK di kelas. Itu titik kuncinya. Wong saya jadi guru BK 14 tahun, saya merasakan benar. Begitu nggak ada jam BK di kelas pontang-panting, anak itu butuh ini, anak ini butuh ini. Ketika yang tadi disampaikan Bu Windy, guru sana itu sering kosong. Kelas itu sering saya isi. Sebenarnya kelas lain itu yang jarang kosong, lebih membutuhkan materi. Namun nggak ada kelas, nggak ada jam pelajaran yang kosong. Sampai saya pengen ke sana banget, anak itu butuh ini gitu loh. Sementara anak ini yang sering kosong ini, anak kelas ini yang sering kosong ini, ke tingkat kebutuhannya itu enggak begitu. Berarti betapa gregetnya saya pengen kudu harus ada jam BK di kelas. Karena ini ada banyak kebutuhan yang harus saya layani pada anak-anak. Sampai ada guru BK yang tidak ingin ada jam BK di kelas. Aduh, gemesin saya Bu Windy. Terima kasih Bu Windy. Monggo Mas Iki. Baik. Ya baik, terima kasih antusias yang luar biasa daripada ibu-ibu semua ini sekarang ini Pak memecah rekornya. Selanjutnya kita lanjut pada terkait ke selanjutnya kedua terkait dengan pertanyaan ini dari saya lihat sudah ada Pak Fauzan ya. Pak Fauzan monitor. Ya, siapa Singgi? Persilakan. Dengan sudah raise hand dari tadi. Ya, terima kasih Pak Singgi. Mohon izin bertanya Pak Singgi, Pak Dani. Ini menyambung tanggapan tanggapan dari jawaban ya dari teman-teman yang tadi menjawab gitu ya. Nah di sekolah saya gitu, di sekolah kami gitu Pak Dani, saya punya tim 2 gitu ya, dan masih muda ya, milenial lah gitu ya. Mereka ini kalau misalkan ketika saya tanya untuk masalah pemberian layanan materi gitu ya, jawaban mereka tuh kan Pak di POP BK kan kita nggak ada jam masuk kelas, dan kondisi di sini juga nggak memungkinkan kita untuk ngasih layanan gitu. Jadi sekolah kita kan juga penuh keterbatasan. Jadi ya percuma aja gitu kalau misalkan kita kasih layanan juga nggak bakal bisa. Jadi ya udah nggak usah jadi pahlawan kesiangan. Jawaban dari dari tim saya ya Pak Dani. Terus saya tanya, terus kerjanya
bapak sama ibu apa jadinya kalau misalkan nggak ngasih layanan bimbingan BK. Ya saya tetap kok Pak, kalau ada siswa yang bermasalah saya tanganin, saya koordinasi sama wali kelas, terus saya tetap juga ngerangkul anak-anak yang berprestasi. Dalam hati saya ya ampun kok segitunya ya, maksudnya apa ya namanya di mindset mereka gitu ya Pak ya, tentang jam layanan BK gitu Pak, ketika ada ataupun nggak ada untuk jam masuk kelas. Nah, yang saya ingin tanyakan gini Pak Dani, ini mengenai balik lagi ya ke instrumen asesmen diagnostik dan instrumen BK yang lainnya. Nah, untuk asesmen diagnostik, saya sudah melakukan penyebaran untuk asesmen diagnostik dan penyebaran AKPD. Nah, namun di lapangan itu ada komentar dari wali kelas yang secara tidak langsung ya mengeluhkan gitu. Kok BK apa-apa nyebar instrumen ya, apa-apa nyebar instrumen ya gitu ya. Instrumen mulu gitu. Nah, terus juga dari kurikulum juga punya kekhawatiran Pak gitu ya. BK ini nyebar instrumen ya, tapi dari kurikulum itu meragukan gitu ya. Maksudnya meragukannya gini, Pak Fauzan kalau mau nyebar instrumen atau asesmen ke anak-anak itu izin dulu Pak sama saya cek dulu isinya apa. Ya ampun, dalam pikiran saya kan ya Pak ya, maksudnya kan BK kan punya apa ya namanya, punya analisa sendiri, punya kebutuhan sendiri berdasarkan siswa juga gitu ya, melihat penyebaran instrumen itu. Tapi dari kurikulumnya sendiri itu kayaknya nggak support gitu ya Pak dengan membatasi hal itu. Nah, itu seharusnya bagaimana gitu Pak untuk garis koordinasi ya secara struktural, apakah BK itu di bawahnya Wakasek kurikulum atau bisa langsung ke kepala sekolah Pak untuk perihal apa namanya komunikasi untuk hal apapun itu ya Pak ya terkait dengan tupoksi BK. Nah, terus pertanyaan selanjutnya untuk penyusunan instrumen dan asesmen diagnostik itu untuk konten ya, isi lalu bentuk penyusunan itu apakah harus dijabarkan dari teori-teori psikologi ya, lalu kita adopsi bahasanya yang seperti Pak Dani katakan atau bagaimana gitu ya Pak, karena ketika saya nyebar asesmen diagnostik ya tim saya mengatakan ini saya nggak tahu nih maksudnya indikatornya dari apa gitu ya, kan harus disusun dari indikator dulu, dari teori yang mana dari mana. Nah itu jadi saya apa ya Pak, maksudnya ya bingung aja, maksudnya yang kurang paham itu sayanya ya atau tim saya gitu ya dalam penyusunan asesmen dan instrumen BK gitu ya Pak. Terus untuk pemberian durasi asesmen ya itu dari asesmen pertama ya lalu ke instrumen selanjutnya itu ada ketentuannya nggak Pak? Maksudnya berapa lama gitu durasinya, jedanya gitu antara instrumen yang satu dengan instrumen yang lainnya Pak? Gitu aja Pak Dani. Terima kasih banyak, mohon. Baik, terima kasih Pak Fauzan atas pertanyaan luar biasa. Kita lanjut pada pertanyaan selanjutnya Pak Dani ya. Biar sekalian aja, ini soalnya sudah banyak yang raise hand. Nanti setelah itu mungkin 2 penanya lagi baru kita pada materi selanjutnya. Di sini ada yang belum itu tadi ada Ibu Marhamah ya. Ibu Marhamah monitor. Ibu Marhamah monitor. Baik, tidak ada. Kita lanjut kepada Ibu atau Bapak Ati Setiabudi dari SMPN 15 Bogor.
Ibu atau Bapak Ati? Mohon maaf. Baik, apa mendengar suara saya, Bapak Ibu? Mendengar, Pak. Baik. Oh, silakan. Silakan. Baik, mungkin di saya atau di Bapak atau Ibu yang terkendala jaringan, mungkin di sayanya ya. Kita lanjut ke Ibu atau Bapak Ati Sri Kararti. Saya persilakan. Baik, Pak. Terima kasih. Apakah suara saya terdengar, Bapak? Terdengar, Ibu? Oke, baik. Terima kasih yang terhormat Bapak Dhani dan juga Bapak Singgi. Izin mungkin saya ingin juga diskusi. Jadi berkaitan dengan masuk kelas. Jadi kalau menurut pendapat saya sebetulnya banyak sekali manfaat yang bisa kita peroleh ketika kita masuk kelas. Karena pertama berkaitan untuk kita bisa mengobservasi siswa. Kan ketika kita masuk di kelas, kita bisa melihat bagaimana interaksi sosial siswa di kelas. Karena ketika saya masuk kelas, saya bisa melihat, oh ternyata si A begini, si B begini, dan sebagainya. Jadi kita bisa memperoleh data yang lebih banyak mengenai siswa, bagaimana dinamika siswa dengan siswa yang lain, dan sebagainya. Dan juga kita bisa memberikan materi-materi layanan yang bersifat preventif. Memang di sekolah kami juga meminta kepada sekolah untuk bisa masuk kelas, ya, dan kemudian kita memperoleh jam juga untuk masuk kelas, karena kita sampaikan kepada pihak sekolah bahwa kita membutuhkan jam karena apa? Pertama, karena kita perlu menyampaikan materi kepada siswa berkaitan untuk preventif. Misalnya apa? Materi-materi tentang bullying, etika dan sebagainya, mungkin itu tidak diperoleh dari materi-materi pelajaran. Yang kemudian berkaitan dengan asesmen, selain tadi juga kami juga mencoba, Pak, padahal ini saya bertanya karena kami mencoba dengan menggunakan ada namanya angket terbuka. Jadi sama ini kami mempergunakan Google Form, apalagi siswa sekarang berada di mana sedang melakukan PJJ, pelajaran jarak jauh, sehingga kami menggunakan Google Form yang sebagian besar berkaitan dengan angket terbuka, Bapak. Jadi karena kami melihat kalau dengan angket terbuka lebih banyak yang bisa dieksplorasi oleh siswa. Jadi bentuk angket terbukanya seperti apa? Misalnya masalah pribadi apa sih yang sekarang sedang saudara alami, atau masalah sosial apa sih yang sekarang sedang alami, kemudian masalah belajar apa, dan kemudian masalah karir. Ternyata banyak aspek-aspek yang bisa tereksplorasi yang di dalam angket misalnya di AUM atau misalnya AKPD itu tidak ada. Jadi kami mencoba juga dan menggunakan angket terbuka seperti itu, Pak Dhani. Dan jadi memang kami, kalau saya secara pribadi sih berharap suatu saat di pelayanan BK bisa masuk di dalam struktur kurikulum, karena kalau kami melihat memang banyak aspek yang bisa kita peroleh ketika kita masuk kelas. Kemudian juga kita biasanya di tahun awal pelajaran, Pak, kami mencoba katakanlah memberikan informasi kepada wali kelas mengenai peta kelas, Pak. Jadi peta kelas misalnya 11 MIPA 1 seperti apa, MIPA 2 seperti apa, sehingga wali kelas bisa mengetahui bagaimana kondisi kelasnya, mulai dari masalah akademis, masalah kepribadian, misalnya masalah kesamaan jasmani dan sebagainya. Setiap awal tahun pelajaran kami memberikan informasi seperti itu kepada wali kelas, dan juga kami akan berasrama juga kepada wali geraha. Dan tampaknya situ wali kelas dan wali geraha atau wali asrama sangat antusias, sehingga ketika awal pelajaran mereka, bagaimana Bu, sudah ada data, sudah. Jadi itu yang bisa kami lakukan, sehingga kita bisa bekerja sama atau berkolaborasi dengan wali kelas atau wali geraha. Demikian Pak Dhani, sharing saya berkaitan dengan kami berharap sekali suatu saat di kurikulum BK masuk kelas, Pak, karena terus terang banyak manfaat atau katakanlah hal yang bisa kita eksplorasi ketika kita bisa masuk kelas dan bertatap muka dengan siswa. Demikian Pak Dhani dan Pak Singgi, terima kasih banyak. Pak Singgih masih termute. Pak Singgih masih termute. Baik, terima kasih Bapak Ibu atas rembuk
rasanya atau saran rembuknya, karena waktu kita terbatas, mohon maaf, pertanyaan kita batasi. Monggo pada Pak Dhani untuk segera memberikan masukannya, Pak. Terima kasih. Terima kasih, Mas Singgih, teman-teman semuanya. Saya akan menyambung obrolan dari Mas Fauzan. Mas Fauzan kayaknya masih muda, sehingga saya panggil Mas. Yang pertama, Mas Fauzan. Teman-teman BK yang meskipun itu milenial sebenarnya, ternyata mempunyai antusias yang cukup tidak baik dalam melaksanakan jam BK di kelas. Itu artinya dia tidak begitu antusias dalam melaksanakan layanan dasar. Saya garis bawahi, saya ulangi lagi, berarti dia kurang antusias dalam melaksanakan layanan dasar. Pada logikanya, saya stop dulu. Pada logikanya, kita semua tahu bahwa kita itu memiliki ada komponen di PRD, layanan dasar, peminatan, responsif, dan dukungan sistem. Layanan dasar ini terjadwal. Saya ulang, layanan jadwal dasar ini terjadwal berdasarkan need assessment kebutuhan dari dan lingkungan sekolah dan kebijakan. Artinya, kalau guru BK tidak antusias dalam melaksanakan layanan jam BK di kelas, dia tidak antusias dalam melaksanakan layanan dasar. Masih Mas Fauzan, tahu di sini Mas Fauzan ya? Kalau saya juga menerima curhat anak, saya juga merespon anak-anak yang terkadang dalam kondisi gini, dia hanya antusias handal dalam melaksanakan layanan responsif yang biru ini. Ini yang jadi resiko akan parah dihadapi kalau kita hanya melakukan hal-hal yang sebelah. Artinya di PRD ini tidak bisa terlaksana secara utuh. Ini yang repot. Mas Singgih bisa, Mas Fauzan bisa menerima analogi berpikir saya, Mas Fauzan ya? Iya. Oke, siap. Saya lanjutkan ke pertanyaan Mas Fauzan yang kedua. Sebentar, untung saya mencatat karena saya mudah lupa. Oke. Yang kedua, penyebaran instrumen menggugah penasaran teman pendidik. Teman pendidik itu saya kalimatkan teman pendidik itu artinya guru. Konten yang pertama, yang kedua dulu dijawab. Gini Mas Fauzan, kenapa mereka penasaran? Karena dalam pikir mereka itu yang disebar Fauzan itu apa sih? Nyebar terus berulang kali itu apa sebenarnya? Bu, saya ingin tahu dulu. Ini yang menjadi rasa penasaran saya, jangan-jangan Mas Fauzan tidak pernah menyodorkan hasil instrumen tadi, sehingga dalam pemikiran mereka itu tuh nggak bermanfaat. Tetapi kalau ada sebuah momen Mas Fauzan itu berbagi instrumen yang saya bagi kemarin itu hasilnya seperti ini. Silahkan dijadikan penopang pelaksanaan KBM. Instrumen yang saya bagikan kemarin hasilnya ini. Akan saya gunakan dalam melaksanakan layanan ini. Instrumen yang saya gunakan kemarin ini. Silahkan dijadikan patokan atau pijakan kebijakan sekolah ini. Maka mereka akan ngomong, "Hei Fauzan, saya akan menyusun ini. Bagi instrumen dong, biasanya punya data-data valid dirimu tentang kesiswaan, tentang anak." Artinya mereka merasa instrumentasi yang dilakukan oleh BK sangat-sangat dibutuhkan ini. Itu Mas Fauzan. Jawaban saya malah justru menggugah. Jangan-jangan Mas Fauzan ada yang harus disempurnakan langkahnya. Mereka nggak tahu, mereka penasaran karena nggak tahu manfaatnya. Kalau tahu manfaatnya, kecanduan. Kalau tahu manfaatnya kopi untuk menggugah gairah pagi hari, kalau belum minum kopi, blingsatan kayak saya misalkan. Namun kalau sudah tahu, baru selalu. Bapak Mas Fauzan, artinya kita mencoba untuk menyodorkan kepada teman-teman pendidik yang lain bahwa instrumen yang sering kita sebarkan itu sangat bermanfaat, baik bagi BK sendiri, bagi proses pembelajaran, bagi kebijakan sekolah. Saya teruskan Mas Fauzan. Konten instrumen haruskah dari teori?
Mas Fauzan, kalau itu mengungkap indikator atau sesuatu kompetensi tertentu pada seseorang, harus berangkat dari teori. Saya ulang, harus berangkat dari teori. Namun, kalau itu instrumen itu hal-hal yang terbuka insidentil dan itu tidak berbasis tes misalkan, bisa kita buat santai, kita buat. Tapi indikatornya jelas yang akan kita buka apa. Kembali ke penyusunan instrumen. Kalau itu AKPD atau alat ungkap kondisi siswa, instrumen itu berangkatnya dari Mas Fauzan mau buat instrumen tentang bidang belajar. Buat 10 item pernyataan tentang belajar toh. Mata pelajaran apa yang tidak disukai. Terbuka itu berarti. Mata pelajaran apa yang paling disukai. Di rumah belajarnya berapa jam. Mengerjakan PR seperti apa, kesulitan belajar seperti apa, guru yang paling digemari dalam mengajar. Ini akan membongkar kondisi anak dalam hal belajar. Cukup 10 pernyataan, sebar. Besok lagi Mas Fauzan pengen membongkar tentang pribadi. Yang paling membuatmu tidak nyaman dalam hal kondisi apa. Wah, langsung terbuka saat teman saya nyuekin saya padahal gini-gini. Hal-hal pribadi ini kita susun 10 pernyataan saja. Tidak harus dari teori. Karena apa? Perawalan atau awal dari pernyataan tadi sudah berangkat dari 4 bidang kita. Gitu Mas Fauzan. Oke, saya sudah dikejar waktu untuk kemudian narasumber hari ini. Kebenaran sebenarnya kan saya ini hanya refleksi Mas Singgih. Oh sudah 3 jam saya ngobrol dari jam 6 pagi kan. Oke. Pemanfaatan angket terbuka seperti apa yang bisa disusun? Mohon maaf Bu Ati, sudah saya sampaikan kepada tadi saya sentil ketika Mas Fauzan. Angket terbuka itu paling mudah disusun Bu Ati. Dasarnya Bu Ati itu ingin mengungkap apa? Kalau mengungkap hal sosial, maka Bu Ati 10 pernyataan tentang sosial, media sosial yang paling digemari. Dalam sehari berapa kali ngecat dalam media sosial. Media sosial yang diikuti berapa followernya. Pernahkah konflik dari kehidupan dalam hal sosial? Semuanya tentang hubungan sosial. Karena Bu Ati mau menyusun instrumen berangkat dari bidang sosial. Itu. Kemudian ada lagi pernyataan Bu Ati, pemetaan kelas berdasar hasil asesmen dan ternyata antusias. Nah ini teman-teman menjadi pembelajaran kepada kita, kepada yang lain. Bu Ati itu sukses membuat para guru-guru yang lain terpesona. Bu Ati bisa menyodorkan kelas ini kondisinya gini, kelas ini kondisinya gini, kelas ini kondisinya gini. Betapa hebatnya Bu Ati sudah menunjukkan bahwa asesmen diagnostik sudah duluan dilakukan bimbingan konseling jauh sebelum launchingnya program sekolah penggerak, sebelum kurikulum operasional satuan pendidikan. Buktinya Bu Ati sudah bisa menyodorkan peta kelas. Ini kan asesmen diagnostik ya Pak Ibu. Kelas 10A itu anaknya ribut karena ini. Peta keributannya ada faktor X namanya Fauzan. Ini yang bikin rusuh di kelas. Dan seterusnya. Peta-peta ini dibutuhkan oleh guru-guru di awal pembelajaran. Itu yang namanya asesmen diagnostik. Betapa hebatnya Bu Ati lebih duluan daripada Mas Menteri. Bu Ati seandainya ketemu saya tepuk tangan dan tepuk jari juga boleh Bu Ati. Gitu Bu Ati, teman-teman semuanya, napas saya sudah terengah-engah, saya perlu oksigen. Mas Singgih, mohon maaf Mas Singgih tidak bisa saya lanjutkan, Mas Singgih. Sudah harus kita bergabung ke narasumber selanjutnya. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan teman-teman BK Lovers. Kita ketemu lagi hari Senin Mas Singgih ya? Ya, Bapak. Ya, jangan Minggu, kalau saya Minggu harus pergi bersama Naruto. Oke, saya akhiri Bapak Ibu semuanya sehat selalu. Jangan sampai lengah semangat. Bagaimanapun juga nafas kita, mindset kita, budaya kehidupan kita adalah bimbingan konseling. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Luar biasa sekali materi yang telah disampaikan oleh Pak Dani beserta pertanyaan-pertanyaan dari Bapak Ibu semua. Mungkin bisa sedikit saya refleksikan atau saya rangkum sedikit saja
Dari yang pertama, ideal daripada analisis kebutuhan yang diberikan, apakah di awal tahun atau di tengah semester. Dengan memberikan materi saat itu mungkin dibutuhkan oleh anak lebih baik pada awal semester. Kemudian pertanyaan selanjutnya terkait dengan mengisi asesmen peserta didik, bagaimana mengkondisikan peserta didik agar berpartisipasi secara aktif lagi dan tidak membosankan. Caranya mungkin dengan melakukan pembelajaran yang inovatif melalui aplikasi-aplikasi pembelajaran yang saat ini ada seperti Google Classroom dan Google Form. Selanjutnya terkait dengan asesmen AKPD, tidak ada ekosistem dunia maya, lebih spesifik lagi. Nah, di sini ada juga pertanyaan dari Bu Riril terkait daripada bagaimana cara berkolaborasi dengan guru lain. Selanjutnya, saya bacakan rangkuman yang selanjutnya dari Bapak Fauzan terkait dengan asesmen diagnosis dan AKPD yang berkomentar wali kelas yang menyebut BK atau menyebar instrumen BK harus dicek terlebih dahulu. Nah, terkait dengan itu, instrumen bersifat insidentil dan bisa kita buat tidak harus dari teori. Pertanyaan selanjutnya terakhir dari Ibu Ati, tadi sudah dijelaskan oleh Pak Dadi terkait dengan pemetaan kelas berdasarkan hasil asesmen. Baik, terima kasih Bapak Ibu yang antusias atas komentar atau pertanyaannya. Diingatkan Bapak Ibu semua tadi yang bertanya, banyak Ibu-Ibu ataupun tadi Bapak, mungkin kita nanti kita tagih daripada janji daripada Pak Dani akan memberikan buku atau apa tadi ya Bu, Pak Ribet. Nanti Bapak atau Ibu tadi yang bertanya di awal bisa mengirimkan alamat melalui WA group ataupun mungkin bisa melalui langsung ke saya, nanti saya teruskan kepada Pak Dani. Baik, meningkat acara selanjutnya terkait dengan pemaparan yang akan disampaikan oleh narasumber berikutnya dari Ibu Herawati MPD selaku Widya Iswara BEM4TK Penjas dan BK. Apakah Ibu Herawati sudah bergabung di tengah-tengah kami? Ya, alhamdulillah Pak Singgih, terima kasih saya sudah di forum kita. Terima kasih. Langsung saja saya sampaikan atau waktu dan tempat saya berikan pada Ibu Herawati MPD. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu teman panitia yang sudah bekerja keras untuk merancang kegiatan kita sehingga pada pagi hari ini kita bisa bertemu kembali untuk melaksanakan kegiatan e-workshop perangkat penyusunan layanan BK sesuai dengan kurikulum operasional satuan pendidikan. Luar biasa apa yang sudah dilaksanakan, refleksi materi yang sudah dilaksanakan oleh Pak Dani di awal. Kemudian berbagai materi yang Bapak Ibu sudah terima, jika seandainya ada kekurangan insya Allah masih bisa memiliki kesempatan untuk melakukan penguatan di hari Senin esok hari. Ya, di hari Senin ya, di hari terakhir pelaksanaan kegiatan kita. Nah, untuk hari ini sendiri kita akan mendiskusikan tentang pemetaan layanan bimbingan dan konseling. Baik, Ibu Bapak yang saya hormati, apakah masih antusias untuk mengikuti rangkaian kegiatan kita di sela-sela aktivitas Bapak Ibu yang sangat padat? Alhamdulillah, terima kasih Ibu Yuyun. Di layar saya langsung Ibu Yuyun angkat jempol deh. Terima kasih. Baik, teman-teman semua, izinkan saya untuk share screen tentang topik diskusi yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Teman-teman semua, apakah sudah bisa melihat layar saya? Sudah, Ibu. Oke, baik. Sudah, Ibu. Alhamdulillah, terima kasih, Ibu. Kebetulan di hotel sini agak jaringannya terganggu, jadi saya hanya tetheringan ini. Baik,
Bapak Ibu BK Lovers dimanapun berada, alhamdulillah hari ini adalah kumpulan materi untuk hari ke-6 dan 7 pelaksanaan kegiatan e-workshop kita dengan tema pemetaan layanan bimbingan dan konseling dalam kurikulum sekolah penggerak. Tujuan dari pelaksanaan kegiatan kita ini adalah Bapak Ibu mampu memetakan layanan BK yang akan dilaksanakan. Kemudian berikutnya Bapak Ibu bisa memiliki kemampuan untuk memilih media yang tepat untuk membantu proses pencapaian tujuan dari pelaksanaan kegiatan layanan yang akan Bapak Ibu berikan. Nah, berbicara tentang pemetaan layanan bimbingan dan konseling, berarti hal pertama yang akan kita bahas, iya, bagaimana Pak? Siapa nih yang monitor nih? Sekali lagi berbicara tentang upaya memetakan layanan bimbingan dan konseling, pastinya hal pertama yang akan kita kupas tuntas dulu adalah pasti kita akan melihat komponen dasar layanan bimbingan dan konseling yang biasa kita laksanakan. Jangan sampai masih ada tumpang tindih pemahaman konsep antara komponen, strategi, dan jenis layanan apa yang akan kita berikan. Oleh karena itu penting memang bagi kita untuk mengulang kembali. Saya optimis Bapak Ibu sebenarnya sudah tahu, tetapi seiring waktu biasanya karena sudah terlalu lama konsep-konsep tersebut, kita lebih cenderung kepada upaya untuk implementasinya sehingga itu menjadi terlupakan. Sehingga pada kesempatan kali ini kita akan mengulas kembali konsep-konsep tersebut dan lalu kita sesuaikan bagaimana kemudahan implementasi di lapangan. Baik, yang kedua, sesuai dengan tujuan pelaksanaan kegiatan kita hari ini, yang kedua itu adalah memilih dengan cermat media yang akan digunakan dalam layanan BK. Jangan sampai kita memilih satu media yang akan digunakan, tetapi ternyata media tersebut tidak menunjang pelaksanaan pencapaian tujuan. Nah, itu yang harus kita hati-hati sehingga penting bagi kita untuk memiliki kemampuan untuk menganalisis kira-kira tujuan saya seperti ini. Media yang biasa gunakan seperti apa, jangan sampai lain kepala sama badan dan ekornya itu, sehingga itu tidak berjalan secara kesinambungan dan tidak saling mendukung. Baik, Bapak Ibu yang saya banggakan, kita kembali ke topik awal dari dua tujuan. Yang pertama adalah memetakan layanan BK baik pada komponen, strateginya seperti apa, dan jenis layanannya bagaimana. Pertama, Bapak Ibu kemarin sudah membahas tentang merancang program layanan BK di sekolah masing-masing. Artinya Bapak Ibu harusnya sudah memiliki kemampuan untuk memetakan. Nah, sehingga ini menjadi sangat penting bagi kita untuk melihat apakah pemetaan yang sudah Bapak Ibu lakukan dalam program tersebut sudah bagus atau sudah sesuai atau belum. Nah, berikutnya hal yang akan kita bahas dalam kegiatan pemetaan ini adalah komponen program dan bagaimana cara pemberian layanan serta strategi kegiatan apa yang cocok sesuai dengan pemetaan yang kita sudah laksanakan. Berikutnya, ketika Bapak Ibu sudah mampu merancang lalu melihat, menelisik kembali apakah rancangannya sudah terpetakan dengan betul ataukah pemetaan komponennya itu masih kurang tepat Bapak Ibu petakan, itu kita bisa lihat. Nah, ketika itu semua sudah berjalan dengan baik, sudah berjalan dengan efektif, efisien, maka layanan akan terlaksana dengan baik sesuai dengan standar teknis dan ketentuan operasional layanan bimbingan dan konseling. Sekarang kita akan melihat komponen dalam layanan bimbingan dan konseling. Secara umum,
kita ketahui bahwa komponen layanan bimbingan dan konseling itu ada 4. Nah, ini akronim ini untuk memudahkan Bapak Ibu di dalam memahami konsep sehingga tidak ada lagi pertukaran konsep antara komponen, bidang, strategi, dan jenis layanan yang biasa Bapak Ibu berikan. Baik, yang pertama komponen dasar. Tadi sudah disinggung oleh Pak Dani bahwa dalam komponen dasar ini sejatinya kita laksanakan secara terjadwal, nah berdasarkan atas need assessment, kebutuhan lingkungan, atau kebutuhan sekolah dan kebijakan. Mengapa harus terjadwal? Karena memang ketika ini tidak terjadwal, maka apa yang kita sudah rancang dengan sangat bagus berdasarkan atas keempat hal ini itu tidak akan berjalan dengan kontinu atau dengan keberlanjutan. Lalu bagaimana ketika kita tidak ada ketika kita tidak ada dalam struktur, terus harapannya kita harus terjadwal, bagaimana dengan kondisi tersebut? Nah, itulah yang menjadi tantangan besar bagi kita di dalam kurikulum operasional satuan pendidikan, karena secara nyata tidak ada dalam struktur, tetapi kita menginginkan itu, dan bahkan polling yang saya sebarkan kemarin itu 95% teman-teman mengharapkan pelaksanaan kegiatan layanan klasikalnya itu bisa dilaksanakan secara terjadwal. Jadi ini tantangan. Nah, Bapak Ibu, ketika pada saat penyusunan kurikulum operasional satuan pendidikan, karena KOSP itu menjadi tanggung jawab setiap satuan pendidikan dalam kurikulum program sekolah penggerak untuk menyusunnya sendiri. Buktikan pada saat penyusunan tersebut bahwa Bapak Ibu memiliki kompetensi, memiliki kemampuan maksimal di dalam memahami peserta didik, terbukti dengan banyaknya data-data yang Bapak Ibu sampaikan. Nah, dari situ, maka kepala sekolah sebagai pemimpin di dalam satuan pendidikan itu akan melihat, oh iya memang betul ya, ternyata guru BK itu memiliki kompetensi yang maksimal untuk bisa memahami peserta didik. Kalau BK tidak diberikan jadwal, bahaya nih, karena ternyata banyak sekali hal-hal yang peserta didik inginkan dan itu hanya guru BK yang bisa melaksanakan. Ya, seperti itu. Jadi itu kuatkanlah posisi Bapak Ibu, start Bapak Ibu di dalam perancangan kurikulum operasional satuan pendidikan. Entah itu Bapak Ibu akan diinsertkan di poin mana, apakah di proyek profil pelajar Pancasila, ataukah mungkin ada di Mulok, atau mungkin ada desain sendiri dari satuan pendidikannya masing-masing, karena melihat kebermanfaatan posisi Bapak Ibu di dalam kurikulum satuan pendidikan tersebut. Nah, itu tantangan besar memang, karena menguji nyali, menguji kompetensi untuk kita bisa eksis di dalam kondisi tersebut. Sehingga apa? Kalau Bapak Ibu masih ada oknum teman-teman BK yang hanya mengkopas program-program dari teman-teman MGBK-nya, itu akan kelihatan di situ, karena pada saat presentasi pasti tidak akan berdasar. Jadi raksasa apa yang ilustrasi Pak Dani kemukakan untuk penyusunan programnya itu tidak akan kuat, tidak akan terlihat karena dasar apanya saja tidak jelas. Itu Bapak Ibu jadi perjuangkan pada saat penyusunan kurikulum operasional satuan pendidikan dengan menyajikan banyak data sehingga kepala sekolah bisa melihat betul bahwa Bapak Ibu sangat dibutuhkan dan layak untuk mendapatkan jadwal dengan cara yang ya nanti disesuaikan dengan kondisi, karena setiap satuan pendidikan diberikan kebebasan, diberikan kemerdekaan untuk mengatur kurikulum berbasis pada kebutuhan sekolah, kebutuhan peserta didik, kemampuan guru yang ada di satuan pendidikan masing-masing. Berikutnya, peminatan dan perencanaan. Layanan peminatan dan perencanaan ini kita bisa membantu peserta didik kita untuk memahami berbagai mata pelajaran yang ada. Bisa membantu peserta didik kita untuk memasuki berbagai kegiatan ekstra kurikuler yang ada. Bisa membantu peserta didik kita untuk memahami potensi dirinya, merujuk kepada cita-citanya, apakah mereka akan lanjut kalau di SMP nih,
Apakah mereka akan lanjut di SMA, apakah akan melanjut di SMK, apakah akan masuk di ke SMK keperawatan atau SMK kejuruan lain. Nah, itu yang harus kita memiliki dasar untuk melaksanakan berbagai kegiatan peminatan, sehingga pelaksanaan kegiatan kita betul-betul itu terstruktur, tidak serta-merta. Tetapi kita memang apapun yang kita lakukan itu berdasar kepada berbagai instrumen yang bisa menguatkan bahwa apa yang kita lakukan itu beralur, tidak serta-merta. Baik, berikutnya layanan responsif. Nah, pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling ibarat rumah sakit, IGD-nya di sini nih. Mengapa? Karena jantung pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling itu adalah layanan BK itu adalah di konselingnya. Sehingga Bapak Ibu pada kegiatan webinar kemarin yang strategi cerdas penanganan siswa bermasalah, saya menginformasikan bahwa keterampilan konseling bagi Bapak Ibu itu memang ketika ada guru yang selalu melaksanakan kegiatan konseling, misalnya dalam seminggu aja, seminggu dua saja, padahal dalam seminggu kan ada berapa hari tuh Bapak Ibu, ada 5 hari. Misalnya dalam seminggu 2 kali melaksanakan layanan konseling, dalam sebulan itu sudah 8 kali. Nah, 8 kali dalam sebulan dikali dalam 1 tahun yang ada 12 bulan itu berapa kali. Sehingga apa? Ketajaman keterampilan konseling dalam memberikan layanan responsif itu pasti akan sangat terasa. Bapak Ibu yang ada di sini, saya melihat data-datanya itu ada yang sampai 30 tahun, ada 25 tahun, ada 20 tahun, 15 tahun, 10 tahun, ada juga yang dari mata pelajaran. Bayangkan Bapak Ibu, kalau kita start dari 5 tahun saja, ada berapa keterampilan kita yang ditajamkan sehingga hanya dengan melihat gelagat anak dalam memberikan reaksi-reaksi, maka keterampilan konseling apalagi nih yang akan kita gunakan itu akan langsung secara apa ya? Karena kita terbiasa, responnya itu langsung muncul karena kita terbiasa melaksanakannya. Tetapi kalau kita jarang untuk mempraktikkan ilmu yang kita sudah pernah pelajari dalam pelaksanaan kegiatan konseling ini, maka otomatis ibarat parang akan tumpul tuh karena kita jarang asal. Dulu kita cum laude tuh waktu kuliah kita selesai cum laude, tapi teori itu berhenti di situ, bertemu dengan permasalahan yang ada di sekolah karena peserta didik kita sangat banyak sehingga kita lebih cenderung untuk proses penyelesaian permasalahannya lupa dengan alurnya, lupa dengan langkah-langkah tahapan dalam penyelesaian proses konseling. Nah, itu yang membuat pisau kita tidak terasa dengan tajam karena kita langsung selalu berusaha untuk berorientasi pada kecepatan penyelesaian masalahnya. Baik, kemudian apa yang komponen ketiga adalah dukungan sistem. Dukungan sistem ini Bapak Ibu memang juga sangat diperlukan karena dalam hal ini dukungan dari seluruh pihak itu menjadi salah satu kekuatan kita karena tanpa dukungan tidak mungkin kita bisa melaksanakan rangkaian kegiatan layanan BK dengan maksimal. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, saya ulang kembali kalau Bapak Ibu mendengarkan komponen layanan bimbingan dan konseling, pastikan itu adalah DPRD, dasar peminatan perencanaan individu, responsif, dan dukungan sistem. Itu komponennya 1. Alhamdulillah, saya optimis jika Bapak Ibu fokus untuk melaksanakan kegiatan ini, pastinya sudah bisa memiliki kekuatan fondasi yang kuat yang kalau kita membahas tentang komponen bimbingan dan konseling. Bapak Ibu, suara saya apakah masih bisa terdengar dengan jelas? Terdengar. Masih Ibu, Oke, jelas. baik. Alhamdulillah. Masih, Ibu, jelas. Nah, selanjutnya karena di dalam komponen komponen layanan bimbingan dan konseling itu berbicara tentang layanan dasar, maka hal yang pertama harus kita ingat bahwa dalam pelaksanaan layanan dasar itu pastinya ada 2 tuh. Ada pelaksanaan kegiatan atau cara menyampaikannya dengan secara langsung, ada tidak langsung.
Nah, kalau tidak langsungnya udah langsung ada nih. Berikutnya, kalau langsung itu seperti apa yang kita bisa laksanakan? Untuk layanan langsung, strategi. Jadi ini sudah berbicara tentang strategi. Strategi pelaksanaan komponen layanan dasar untuk langsung, cara penyampaian yang langsung diberikan itu adalah dengan melaksanakan layanan klasikal. Nah, layanan klasikal ini apa ya hal yang perlu kita perhatikan? Nah, karena sasaran dari pelaksanaan layanan klasikal ini banyak, ada beberapa kondisi yang perlu kita perhatikan supaya pelaksanaan layanan klasikal kita itu bisa berjalan secara efektif. Mengapa? Karena kan jumlah pesertanya ada banyak. Kita menyampaikannya secara langsung. Nah, beberapa kondisi yang perlu diperhatikan dalam melaksanakan layanan klasikal itu adalah pastikan Bapak Ibu mampu menciptakan lingkungan kelas yang maksimal, lingkungan kelas yang kondusif. Ketika mungkin masih kotor, masih jorok, masih sangat berantakan, pastikan semua itu bisa terkendali dengan baik sebelum Ibu Bapak mulai memberikan layanan klasikal. Ada beberapa keluhan teman Bu, saya sudah menyampaikan metode yang sangat variatif dengan media yang sangat bagus, tapi kok peserta didik saya kurang antusias ya. Nah, itu salah satunya karena diawali dengan melihat kondisi kelas mungkin yang belum siap untuk dimulai, tetapi karena dia bersemangat langsung memulai. Nah, oleh karena itu, implementasi pelaksanaan layanan klasikal, hal pertama yang harus kita laksanakan adalah pastikan bahwa lingkungan belajar Bapak Ibu itu sudah ready, sudah siap. Nah, lalu berikutnya, apalagi yang Bapak Ibu perlu perhatikan dalam mengimplementasikan strategi layanan klasikal ini. Yang kedua, Bapak Ibu pastikan bahwa Bapak Ibu memiliki hubungan yang baik dengan peserta didik. Jadi tidak ada kesan ini Ibu jutek. Jadi kita tidak menampilkan wajah yang judes, wajah yang mau marah, wajah yang mau menghakimi, wajah yang mau menggurui, tidak. Tapi kita meminimalisir tampilan wajah-wajah seperti itu sehingga peserta didik nyaman. Mereka tidak merasa digurui, tetapi mereka merasa bahwa apa yang akan kita disampaikan itu adalah kebutuhan mereka dan penting untuk mereka pahami karena kita mampu menjalin hubungan yang baik antara peserta didik dengan guru. Nah, setelah itu apalagi yang perlu kita perhatikan? Jadikanlah kondisi kelas kita berada dalam situasi yang nyaman. Ya, jangan sampai Bapak Ibu ada anak yang suka mengganggu karena memang dia gaya belajarnya kinestetik, Ibu tempatkan paling depan, jalan-jalanlah kiri kanan dia. Sementara anak yang gaya belajarnya itu visual, harus fokus melihat, ada yang ganggu kiri kanan. Nah, itu maksud dari pertahankanlah jadikanlah kelas sebagai tempat yang nyaman. Kemudian hal keempat yang perlu Bapak Ibu perhatikan di dalam melaksanakan layanan klasikal itu adalah minimalisirlah misbehavior dari peserta didik. Ketika Bapak Ibu melaksanakan berbagai kegiatan, hindari beberapa sikap yang bisa menimbulkan penafsiran ganda atau yang bisa membuat peserta didik kita itu tidak nyaman dengan apa yang akan kita laksanakan. Jangan sampai seperti misalnya saya nih, karena saya suka guyon, ada teman-teman suka guyon, lalu menjadikan guyonan itu sebagai sesuatu hal yang ternyata ada salah satu dari peserta didik itu yang tidak suka atau malah merasa tersinggung. Itu yang Bapak Ibu perlu perhatikan dalam menetapkan strategi layanan dasar pelaksanaan bimbingan dan konseling sehingga itu menjadi sesuatu hal yang menarik. Berikutnya, Bapak Ibu, ya, bimbingan kelas lintas besar. Nah,
setelah bimbingan klasikal, kalau bimbingan klasikal kan memang hanya peserta didik paling di dalam kelas itu 20 sampai 35 orang. Nah, bagaimana kalau ternyata berdasarkan atas need assessment, karena pelaksanaan layanan bimbingan klasikal itu pasti hal pertama yang menjadi alasan kita atau dasar kita untuk mengembangkan tema itu adalah dari hasil need assessment, dari hasil kebutuhan sekolah, atau mungkin ada kebijakan. Kalau misalnya berbicara tentang ada informasi kebutuhan sekolah yang akan kita informasikan kepada peserta didik dalam jumlah yang besar, maka kita melaksanakan layanan kelas besar atau lintas kelas, karena sasarannya banyak dalam waktu tempo yang agak singkat, kita harus menyasar semua peserta didik sehingga layanan bimbingan kelas besarlah yang efektif untuk kita laksanakan. Tentunya pengkondisian kelas itu pasti akan lebih membutuhkan konsentrasi yang penuh ketika jumlah peserta didik kita itu lebih besar dibandingkan kalau jumlah peserta didik itu hanya sedikit. Nah, berikutnya bimbingan kelompok. Jadi strategi langsung dalam komponen layanan dasar. Yang ketiga itu adalah bimbingan kelompok. Perbedaannya, kalau bimbingan kelompok pastinya karena jumlahnya terbatas, hanya 3 sampai maksimal 10 orang, sehingga upaya untuk menguasai dalam hal pengelolaan pelaksanaan kegiatan bimbingan kelompok itu akan lebih mudah dibandingkan dengan jumlah peserta didik yang banyak. Berikutnya, nah, untuk layanan dasar yang bisa dilaksanakan secara tidak langsung itu, kita bisa menggunakan media bimbingan dan konseling. Bisa ada papan bimbingan yang berisi tentang berbagai hal yang peserta didik kita itu untuk ketahui, kita bisa memasangnya di papan bimbingan yang sudah Bapak Ibu siapkan di sekolah masing-masing, karena itu biasa ada. Nah, tentang formatnya itu, desainlah yang menarik, posisikanlah di tempat yang mudah terlihat, sehingga pada saat anak-anak datang ke tempat tersebut bisa dengan mudah melihat informasi-informasi tambahan yang Bapak Ibu akan sampaikan. Kemudian pastikan itu didesain menarik, jangan hanya lemari terus diisi dengan kaca, ditempeli dengan informasi-informasi atau kertas-kertas yang tidak ada variasi. Nah, itu anak-anak akan sambil lalu saja tuh melihatnya karena tidak menarik. Jadi desainlah yang menarik, kalau perlu diberikan apalah sesuai dengan keterkinian peserta didik, atau ada gambar-gambar poster yang lagi anak-anak muda untuk yang lagi anak-anak gandrungi, yang lagi anak-anak minati, dan itu harus didesain, harus diubah-ubah supaya tidak stagnan, tidak anak-anak kalau melihat foto siapa lagi yang artis Korea, mohon maaf, itu jadi harus ditambah dengan gambar-gambar supaya itu menjadi lebih menarik, jadi memudahkan anak untuk tertarik melihat informasi yang ada di papan bimbingan. Kemudian kotak masalah, Bapak Ibu, saya pernah melihat hampir di setiap sekolah itu punya kotak masalah, tetapi yang menjadi permasalahan adalah bukan di kotaknya, tindak lanjut dari adanya kotak masalah. Jangan sampai kita menyediakan kotak masalah nih, tetapi hanya untuk menggugurkan di administrasi. Itu memang ketika ada pengawas, salah satu indikatornya adalah ada tidaknya kotak masalah. Kita tidak pernah mengambil apa yang ada di kotak masalah tersebut. Jangan-jangan kotak masalah kita kosong tuh. Nah, itu juga perlu kita sosialisasikan kepada peserta didik, bahwa karena misalnya jumlah kita memiliki keterbatasan untuk masuk di kelas dalam rangka memberikan berbagai informasi kekinian yang dialami oleh peserta didik. Nah, untuk memudahkan pelayanan secara menyeluruh, utuh dan total kepada peserta didik, maka kita menyiapkan kotak masalah. Jadi apa-apa yang akan kita bahas, apa-apa yang Bapak Ibu ingin bahas bersama peserta didik, atau apa-apa yang anak-anak kita inginkan, mereka bisa menuliskannya di kotak masalah. Dan pastikan Bapak Ibu mengecek kotak masalah tersebut minim-minimnya ya sekali dalam 2 minggu, atau efektifnya lebih bagus itu lagi kalau sekali dalam
Kalau sekali sehari agak ribet kali ya. Tapi kalau bisa sih ya dicek supaya perkembangannya minim-minimnya sekali dalam seminggu supaya Bapak Ibu bisa melihat perkembangan kotak masalah. Jangan sampai ada anak yang sudah menyimpan di tanggal 1 kotak menuliskan berbagai kondisi yang ingin difahami atau banyak sekali pertanyaan yang ingin diajukan atau malah ingin konseling tetapi tidak mau terbuka pada teman yang lain, tidak ingin terlihat lalu memasukkannya di kotak masalah. Kita nggak gubris kotak masalahnya itu. Kemudian leaflet juga perlu diperhatikan, ada live di Instagram, live di YouTube atau di website. Nah itu semua Bu, kita bisa kembangkan. Iya Bu, di perpus ya. Baik, silakan nanti saya tunggu di sana ya, saya nyusul. Ibu Rizky. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, selanjutnya Pak Singgi mohon izin, saya biasa kalau berbicara itu agak agak mundur, tolong saya diingatkan 30 menit sebelum jam 12 untuk kita masuk sesi diskusi ya. Baik, ini masih layanan dasar nih. Selanjutnya kita akan masuk di P-nya. Kan DPRD berbicara tentang konsep layanan bimbingan dan konseling. Yang kedua adalah komponen. Yang kedua adalah tentang peminatan dan perencanaan individual. Nah, hal pertama karena dari 4 komponen layanan BK itu selalu ada langsung tidak langsungnya. Langsungnya seperti apa? Ya, pertama bimbingan klasikal. Strateginya ya, kemudian sudah bisa kita melaksanakan konseling individual, konseling kelompok, bimbingan kelas besar atau lintas kelas. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, pada pemetaan strategi untuk 4 jenis komponen layanan itu bisa saja memang ada yang beririsan. Irisannya di mana misalnya? Komponen dasar salah satu strategi yang kita bisa pakai itu adalah bimbingan klasikal. Nah, di layanan peminatan dan perencanaan individu, strateginya juga kita bisa menggunakan layanan klasikal. Apakah itu salah? Tidak, karena memang tergantung dari ada berapa sasaran yang akan kita laksanakan kepada peserta didik. Kemudian konseling individual itu sudah jelas sasarannya 1 orang sesuai dengan permasalahan yang dihadapi. Begitupun konseling kelompok, kalau misalnya dalam pelaksanaan kegiatan peminatan sasaran adalah kelompok, maka pastinya kita akan melaksanakannya dalam bentuk kelompok, dan kalau jumlah sasarannya dalam bentuk yang banyak, pasti kita akan memilih strategi layanan bimbingan kelas besar atau lintas kelas. Kemudian selain konseling kelompok juga bisa melaksanakan layanan bimbingan kelompok. Kemudian strategi yang lain dalam peminatan dan perencanaan individu kita bisa melakukan kolaborasi. Kolaborasi dengan siapa saja? Tentu kolaborasi dengan berbagai pihak yang sesuai dengan tema topik yang akan kita bahas untuk saling menguatkan. Ini kita bisa ambil dari pihak luar atau kita bisa ambil dari internal guru yang ada di dalam sekolah masing-masing. Berikutnya layanan responsif. Nah, kalau berbicara tentang layanan responsif, kita harus lebih hati-hati. Lebih hati-hatinya apa? Karena disinilah jantung pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling yang akan kita gunakan sehingga kita tampak berbeda dengan guru mata pelajaran. Jangan sampai karena guru mata pelajaran sudah diatur cara untuk mengidentifikasi berbagai permasalahan peserta didik dengan melaksanakan asesmen diagnostik non-kognitif. Mereka sudah lihat, wong kita tidak ada itu. Nah, di keterampilan konseling dalam melaksanakan layanan responsif ini yang harus kita tajamkan. Ada berbagai strategi yang kita bisa laksanakan dalam melaksanakan layanan responsif bimbingan dan konseling. Pertama, sama konseling individual. Pada saat ada peserta didik kita di masa pandemi yang kita rasa dia ada perubahan perilaku, maka bersegeralah
Bapak Ibu untuk merancang, untuk menyamankan. Jadi hal yang harus kita perhatikan dalam mengimplementasikan konseling individu ini adalah nyamankan dulu peserta didik kita. Yakinkan dulu peserta didik kita bahwa kita bersedia ada untuk membantu, bukan untuk membebani. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, kita perlu menggarisbawahi pasti keberadaan Bapak Ibu itu adalah untuk membantu peserta didik. Jangan sampai kita mau melaksanakan layanan konseling tetapi malah memberikan penugasan misalnya kepada peserta didik. Mereka mau terbantu malah mereka terbebani, itu akhirnya mereka tidak nyaman. Nah, kalau mereka tidak nyaman, walaupun kita menguasai banyak sekali pendekatan, banyak sekali strategi, itu akan hambar, itu akan tawar karena sudah tercipta dari awal ketidaknyamanan. Sehingga untuk menjadi sosok guru BK yang dirindukan atau diabaikan itu dari performa kita, upaya untuk menyamankan peserta didik itu yang perlu kita kuatkan di awal dalam pelaksanaan berbagai strategi layanan bimbingan dan konseling. Berikutnya untuk strategi layanan responsif yang bisa kita laksanakan secara langsung itu adalah dengan melaksanakan konseling kelompok. Nah, bagaimana penetapan konseling kelompok ini? Ketika kita melihat bahwa oh iya ternyata di kelas A, misalnya di kelas 7A banyak peserta didik yang menjadi korban bully karena memang ada di situ anak-anak yang suka sekali membuli teman-temannya. Akhirnya apa yang terjadi di kelas tersebut, banyak anak-anak yang malas datang. Akhirnya apa? Banyak anak-anak yang ketika kita melaksanakan layanan klasikal, mereka sudah malas untuk berkomentar. Karena pada saat mereka memberikan jawaban pertanyaan setelah sesi kelas, mereka lalu dibully oleh oknum siswa tertentu. Nah, itu yang harus menjadi sorotan tajam kita untuk menciptakan atau untuk memilih strategi apa yang akan kita laksanakan, apakah individu atau kelompok. Kemudian konsultasi. Bapak Ibu, salah satu strategi dalam komponen responsif yang kita bisa laksanakan adalah dengan berkonsultasi. Karena apa? Memang kita guru BK yang perlu memahami banyak hal, tetapi banyak sekali pastinya seiring perkembangan permasalahan peserta didik, kita bukan satu-satunya orang yang hatam dengan berbagai banyak permasalahan, sehingga layanan konsultasi dengan berbagai pihak yang terlibat dan yang lebih paham itu bagus untuk kita laksanakan juga untuk lebih efektifnya pelaksanaan layanan yang kita berikan. Kemudian konferensi kasus. Nah, konferensi kasus Bapak Ibu ini juga menjadi strategi yang sangat sering kali Bapak Ibu laksanakan di dalam sekolah. Kenapa? Karena pada saat terjadi sebuah permasalahan, pastinya permasalahan itu biasanya tidak timbul sendiri, tetapi ada beberapa faktor-faktor penggiring. Nah, kemudian beberapa faktor-faktor penggiring ini kita perlu catat-catat untuk pada saat kita akan berusaha untuk mengatasi permasalahan atau berusaha untuk menyelesaikan masalah peserta didik tersebut, kita bisa dengan jeli melibatkan kira-kira siapa ya yang pernah terlibat, yang pernah aktif dan mengetahui betul-betul proses penyelesaian peserta didik. Nah, pastikan Bapak Ibu itu pada saat akan memanggil beberapa personil yang ada di dalamnya itu Bapak Ibu sudah tahu ini peruntukannya untuk apa. Nah, kira-kira ini akan membantu di bagian mana? Ya, itu harus jelas. Bapak Ibu, kemudian ada advokasi juga penting Bapak Ibu untuk kita berikan kepada peserta didik. Jangan sampai malah peserta didik ada BK-nya malah mereka merasa terhakimi. Ada guru BK-nya malah mereka merasa wah ini misalnya Pak Singgi nih mau cari-cari kesalahan saya apa dan seterusnya. Tetapi berikan layanan advokasi kepada peserta didik sehingga betul-betul peserta didik kita itu merasa oh ya ini malaikat saya nih, ini hero saya nih, bukan oh ini hakim sekolah nih yang hanya selalu mempertimbangkan salah benar lalu memberikan keputusan kita diskorsing.
mempertimbangkan salah benar lalu memutuskan bahwa kita tidak layak untuk mengikuti kegiatan-kegiatan tertentu. Bapak Ibu, nah untuk layanan komponen layanan responsif secara tidak langsung, sekarang seiring perkembangan zaman ini bukan lagi sebuah pilihan, tetapi ini adalah sebuah keharusan yang Bapak Ibu harus mengupdate. Kalau teman-teman guru BK yang ada di sini, saya optimis teman-teman yang ada di sini ini sudah hatam karena memang ada keinginan dalam diri untuk selalu mengikuti keterbaruan berbagai kebijakan, jangankan keterbaruan implementasi dari berbagai media, tetapi keterbaruan kebijakan pun langsung mau tersorot nih. Ini menunjukkan bahwa Bapak Ibu adalah sosok guru BK yang inovatif, sosok guru BK yang selalu berusaha selangkah lebih maju dari teman-teman yang lain. Nah, ini kita bisa lihat salah satu bentuk strategi dalam layanan responsif untuk tidak langsung itu juga ada kotak masalah. Jadi untuk strategi pelaksanaan dari berbagai komponen itu memang ada beberapa yang beririsan-irisan. Yang penting memang kita jelas tujuan apa yang akan dicapai, strategi apa yang akan digunakan, sehingga proses pelaksanaan kegiatan, ketepatan pemilihan strategi itu betul-betul bisa mendukung untuk pencapaian tujuan. Nah, untuk komponen yang keempat, dukungan sistem